kalau di dunia olahraga dibagi 3 kan. Iya. Ada pola makan, pola latihan dan pola istirahat ya. Ya. Artinya membangun link lah. Membangun ya. link, Oke. membangun link Siap, itu siap, ada siap, aja siap, peruntungannya. siap. Oke. Entah di jalur ini atau itu atau segala macam Ya, dari good. sepeda itu. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Didi Suherman. Kali ini kita ngobrol-ngobrol di Talk. Apa itu di Talk? Di Talk adalah media ngobrol. Kita akan membahas berbagai macam tema di Talk ini. Tapi kali ini saya menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama saya kenalkan Andi Prawata. Beliau ini adalah penggiat sepeda, YouTuber yang cukup dikenal untuk kalangan pemain road bike. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah penyanyi naik sepeda. Saya rasa juga penggemarnya banyak dan kita akan membahas secara santai seperti yang kita pahami bahwa saat ini hobi sepeda sudah begitu luas ya. Jadi udah menjadi bagian dari gaya hidup. Nanti kita akan ngobrol. Sebisa mungkin kita membahas tentang sepeda, kemudian juga dari sisi penggemar sepeda yang juga public figure. Saya rasa kita mulai ya, Om Andi. Iya. Silakan Om Andi Prawata, mungkin dikenalkan dulu sama teman-teman bagaimana dan siapa Om Andi Prawata. Oke, nama saya Andi Prawata. Dari pandemi seperti ini banyak teman-teman yang mulai ataupun baru mulai bersepeda. Oke. Akibat ini ya tidak diam di rumah, terus tidak ada kegiatan, akhirnya coba bersepeda dan itu banyak dilakukan itu masyarakat. Iya. Coba kira-kira apa sih sebetulnya awal cerita Om Andri sampai menganggap sepertinya ini kegiatan utama dalam kesehari-harian Coach Andri nih. Saya panggil Coach Andri ya. Iya. Jadi apa cerita dari awal bagaimana Om Andri, Coach Andri ini tahu tentang bersepeda, kemudian sampai boleh dikatakan ini profesional di bidang sepeda. Awalnya itu gimana tuh ceritanya? Ya, tahun 2006 saya coba terjun di dunia prestasi dulu ya Pak. Oh, prestasi? Ya, dunia prestasi. Jadi bukan di hobi lagi. Oh, bukan di hobi, dan 2006? Betul, dan saya pun juga bukan angkatan pandemi. Iya. Apalagi angkatan akademi dangdut. Angkatan pandemi bukan itu kayak juga menampar saya banget gitu. Oke. 2006 dunia prestasi saya ngewakilin kabupaten dulu. Kebetulan di Jawa Barat, Kabupaten Karawang. Oke. Terus lanjut saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Oh, oke. UNJ. IKIP ya? Ya, dulu disebutnya IKIP. Terus fakultasnya ilmu keolahragaan. Oh, FPOK. Iya. FPOK. Dan lebih fokus lagi di dunia kepelatihan ya. Oh, oke. Gitu. Jadi di dunia atletnya jalan, di dunia pendidikannya pun jalan seperti itu. Keren. Dan dari situ baru bisa mewakilin DKI Jakarta naik ke provinsi. Waktu itu langsung road bike atau mungkin ada genre sepeda yang lain? Mountain bike. Mountain bike. Ya. MTB ya. MTB. Oke. Di junior saya sempat juara nasional juga untuk mountain bike-nya. Oke. Oh, oke. Tapi masuk ke senior malah fokusnya di dunia road bike. Di cabang nomor road bike. Ya, untuk road bike, kita bicara tentang road bike. Itu dari mulai tahun berapa, Coach? 2006 udah mulai. 2006 udah mulai. Iya. Tapi artinya masih berkisar tentang prestasi ya? Iya, benar-benar fokus di dunia prestasi. 2006 kita nggak tahu Mahesa ada di mana. Masih di kampung. Wah, ya oke. Masih di sawah, masih di kampung. Oke, Coach. Kita tahu bahwa sepeda ini belakangan saya juga termasuk penggemar sepeda. Dan saya memilih sepeda adalah hobi saya yang menurut saya ini udah hobi pilihan lah ya. Ini menjadi lifestyle, ya kan? Terutama untuk kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Nah ini tanggapan Coach
tentang hobi sepeda terutama road bike dalam konteks kacamata lifestyle itu gimana? Sangat baik ya. Ya. Karena memang kesibukan di Jakarta itu biasanya kan mulai di jam 7 atau jam 8 lah. Oke. Nah kegiatan bersepeda di Jakarta tuh kita udah mulai di jam 4:30 atau jam 5 kita udah bisa mulai ya. Iya. 2 jam namanya waktu latihan 2 jam tuh cukup Oke. sebetulnya ya. Dari 2 jam aja dapet banget yang bisa kita dapetin gitu. Iya. Dan olahraga balap sepeda itu adalah olahraga yang low impact gitu kan. Oke. Tidak ada tekanan ataupun tidak ada tekanan terhadap bumi itu sendiri. Ya, oke. Terus tadi kan Coach Andri sempat bilang di tahun 2006 itu masih sekitaran bicara soal prestasi ya. Nanti mungkin saya juga mau tanya tentang sejak kapan Coach berpikir bahwa bersepeda ini kemudian menjadi satu lahan untuk ya katakanlah lahan untuk profesional lah ya. Tapi sebelum kita terusin bincang-bincang dengan Coach Andri, saya mau ngobrol sama artis saya, idola saya, Mahesa. Ya, penyanyi naik sepeda. PNS. PNS, ya. Halo viewers, saya Mahesha. Pastinya mungkin ada yang kenal dan ada yang tidak. Mahesha adalah salah satu jawara kontes dangdut Indonesia pada tahun 2015 yang lalu. Siap, Sekarang mantap. lagi menghobi sepeda. Siap. Oke, mantap. Oke, Mahes, sama seperti yang saya bilang ke Coach bahwa bersepeda menjadi satu gaya hidup atau lifestyle. Ya. Nah, Anda sebagai public figure tentunya dengan dunia keartisan, penyanyi, bagaimana menurut Anda tentang lifestyle di sepeda? Emang sangat mengglobal banget ya, boomingnya sepeda ini, benar ya Coach ya. Iya. Dunia, dan alhasil saya pun jadi ikut merasakan dampak euforia boomingnya sepeda ini. Sebenarnya seperti terpaksa yang menagih. Jadi sebenarnya itu Mahesha memang nggak pernah peduli yang namanya olahraga sepeda, walaupun orang tua bapak itu mantan atlet nasional sepeda dulu ya, tahun 80-an. Tapi anaknya nggak ada yang minat untuk bersepeda. Setelah saya kenal dengan mertua ya pada tahun 2019 yang lalu, beliau sempat ngomong, berat badan saya itu dulu naik ya, 91 kilo. Kamu kalau mau nikah dengan anak saya, kamu harus turunin berat badan dulu. Itu syaratnya. Waduh, deg-degan. Bukan apa-apa, tapi gimana, susah gitu. Cuma nurunin berat badan daripada suruh. Cuma susah juga sih. Lumayan menyiksa juga. Okay. Nah, setelah itu beliau suruh saya bersepeda, dirakitin sepeda, mainnya mountain dulu, mountain bike. Mountain bike, yang namanya anak muda kan pengen ngebut aja bawaan. Wah, saya mulai menyukai sepeda dari itu. Kayaknya enak ya, bisa memacu adrenalin. Saya senang ngebutnya, senang kencong gitu. Terus setelah Anda mulai ikut-ikutan euforia orang bersepeda, kemudian gimana ngefek terhadap profesi Anda sebagai penyanyi atau mungkin dari rekan-rekan sesama penyanyi atau artis, apa pandangan mereka atau bagaimana? Nah, setelah itu berhasil menurunkan berat badan, efeknya sangat besar banget. Wah, tambah keren gitu maksudnya kan? Wah iya, selain badannya look kita jadi makin keren ya, dan kita performa di atas panggung juga nggak ngos-ngosan. Oh yes. Beda dengan teman-teman yang selama kena pandemi jarang latihan. Jadi jarang sekarang olahraga. VO2 max-nya udah berapa emang? Kalau VO2 max-nya udah paling maksimal banget untuk di kalangan artis. Ya. Wah, di kalangan artis yang bukan atlet. Oke. Jadi pada saat beberapa hari yang lalu sempat off air ke Pekanbaru, ngerasain tuh. Pas nyanyi, wah kayaknya plong banget nih, nafas enteng, tarikan suara ringan gitu. Memang nggak salah sih, maksudnya nggak sia-sia. Ya dan artinya rugi, gitu. dunia sepeda atau sepeda sebagai lifestyle itu apakah ikut mendongkrak Anda dalam profesi sebagai artis? Mendongkrak Mendongkrak karena juga lifestyle ini diperhatikan di semua kalangan gitu kan.
artis-artis sudah mulai tuh kepo. Wah, Maisa kegiatannya sekarang bersepeda ya. Ya. Karena tahu sendiri juga bukan kita menyombongkan diri, membeli satu sepeda itu sekarang harganya luar biasa. Kita mendapatkan itu kayaknya gengsinya tinggi banget gitu loh. Okay. Nah, pada saat disorot begitu ada-ada aja, entah kita ketemu siapa, terus peruntungan kita di mana-mana dengan sepeda itu juga. Oke, Coach. Tadi sama dari sisi lifestyle, bagaimana sisi profesionalisme Anda? Apakah bersepeda sudah bagian daripada gaya hidup atau lifestyle orang-orang di Jakarta dan sekitarnya? Ngefek nggak? Efek sekali sih. Memang lifestyle itu sendiri kan bisa, kalau di dunia olahraga dibagi 3 kan. Iya. Ada pola makan, pola latihan, dan pola istirahat ya. Ya. Kita tidak pernah lepas daripada pola makan. Pola makannya baik, pasti kesehatan kita juga baik kan. Iya, benar sekali. Betul kan? Aku yang biasanya begadang aja sekarang tidur jam 9. Baik banget. Baik banget ya. Itu lifestyle. Itu masuknya ke pola istirahat. Pola istirahat. Ya. Ada lagi pola latihan. Pola latihan. Oh, dalam 1 minggu tidak mungkin kita latihan cuma seminggu sekali. Gitu. Terus kalau pola istirahat yang tadi. Oke. Itu kan lifestyle mengubah pola hidup Anda. Iya. Bagaimana dari sisi profesionalisme, artinya ketika Anda memutuskan bahwa bersepeda adalah menjadi satu pekerjaan Anda. Nah, ngefek nggak dengan gaya hidup orang Jakarta dan sekitarnya bahwa sepeda ini sudah bagian daripada gaya? Ngefek nggak? Ngefek sekali sih. Artinya mungkin banyak yang jadi murid Anda. Iya, pasti. Ya kan? Hampir setiap hari Anda ngasih training. Iya. Ya kan? Yang tadinya saya juga, karena saya pernah punya teman juga. Pernah punya teman pada saat itu mungkin dia hanya sekedar hobi ya. Sampai akhirnya boleh dikatakan hobi dia yang dia tekunin dari mulai nggak punya teknik bersepeda, nggak tujuan bersepeda, sampai akhirnya dia ngerti teknik bersepeda. Kemudian orang minta goes bareng lah, dari goes bareng, kemudian akhirnya kemana-mana sampai ke Bali, sampai ke kota-kota yang lain. Akhirnya dia juga terima income dari gaya hidup bersepeda, ya kira-kira seperti itu. Oke, saya rasa topik tentang sepeda menjadi lifestyle itu sudah semakin jelas, ya kan? Sudah semakin jelas. Saya mau membahas tentang hal yang lain terkait dengan bisnis. Oke. Bagaimana menurut mungkin dari Mahes, ada nggak yang terpikir oleh Mahes bahwa dari hobi bersepeda ini bisa menjadikan lahan bisnis atau cari duit? Ya, kalau bersepeda itu kebetulan juga mertua punya toko sepeda gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti kita ikut serta dalamnya. Ikut membantu, ikut berusaha bareng juga. Dari situlah jadi kayak memang sangat ngefek banget. Ngefek banget. Income-nya dapat juga, terus kita pengetahuan, aku memang bener dari nol banget. Karena keseringan memperhatikan mekanik kita bongkar, terus ngelihat stok barang ini, jadi tahu perintilan itu namanya apa-apa aja. Dari segi penjualannya juga kita bisa tahu, bisa paham gitu. Terus ada aja tuh teman-teman yang penghobi sepeda, konsultasi juga sedikit tahu banyaknya ini kan, bertanya sama Maisha gitu setaunya. Yang minta di fitting lah atau goes bareng nanti bayar berapa segala macam ya. Padahal kita newbie loh. Saya dengar Mahes, selain Anda profesi sebagai penyanyi, yang kemudian Anda bilang penyanyi naik sepeda, ya kan? Nah, kalau dari pemikiran Anda sendiri yang paling jujur, Anda melihat nggak bahwa bersepeda ini benar-benar bisa ditekuni sebagai lahan bisnis atau lahan pekerjaan? Bisa ya. Karena mungkin kalau bagi Maisa sendiri selain itu seperti jual beli sepeda atau perdagangan sepeda, kita banyak ketemu yang namanya orang-orang penting.
Ya, oke. seperti pengusaha, ada Pejabat. angkatan juga pokoknya garis terdepan lah di Iya, negara iya, ini. iya, iya. Nah dari situ tuh kita ketemu Artinya membangun link lah. membangun ya. link, Oke, membangun link siap, itu siap, ada siap, aja siap, peruntungannya. siap. Oke, Entah di jalur ini atau itu atau segala macam Ya, dari good. sepeda itu, betul. Siap, good. Oke, ke Coach Andri. Ya. Dengan topik yang sama tentang bersepeda, kaitannya dengan bisnis. Bagaimana, Coach? Namanya industri olahraga ya Pak, Wah, sebetulnya. keren. Ya. Ya, ini benar-benar lulusan dari FOK. Oke. Ya, jadi industri olahraga itu banyak banget faktornya Pak. Oke. Dan faktor pendukungnya banyak banget. Aha. Kalau kita sebutin bisa dari dunia pariwisata. Oke. Kita bisa ningkatin dunia pariwisata. Terus kita juga bisa ningkatin transportasi juga. Ya. Terus kita juga bisa meningkatin restoran-restoran yang ada di daerah tersebut. Kita bisa ningkatin. Bisa ningkatin jersey. Oke. Jadi banyak banget namanya industri olahraga itu pasti berhubungan dan akan membangun. Betul. Wah, luar biasa. Saya setuju. Artinya bersepeda memang merupakan cabang olahraga dan sudah kita sepakati bersama secara internasional global bahwa olahraga adalah bagian daripada industri. Pasti ya. Dan bersepeda seperti yang tadi Coach bilang itu bisa meningkatkan industri pariwisata, industri perdagangan, ya kan, UMKM. Kemudian nanti saya juga mau bicara bahwa saya punya acara nih nanti di akhir Oktober. Ya, itu juga kan pariwisata yang kita kedepankan ya. Kita bekerja sama dengan pihak pariwisata dan teman-teman usaha yang lainnya. Tentunya juga pengusaha-pengusaha lokal yang membuat jersey ya, jersey perlengkapan olahraga itu juga jadi ikut naik. Saya rasa itu hal yang sangat positif ya, sehingga bahwa bersepeda bisa meningkatkan dari sisi bisnis. Yeah. Oke, saya rasa percakapan kita makin asik aja ya. Seru. Nah, makin seru. Oke, kalau misalkan ini kan saya waktu udah makin dekat ya. Tinggal kira-kira 29 hari lagi ada event besar. Ya, event besar Tour de Belitung. Wow. Nah, ya, Tour de Belitung ini sebetulnya juga rekan-rekan saya ini Mahesa maupun Coach Andri saya libatkan di dalam coach ini. Saya libatkan di dalam event ini. Event Tour de Belitung 250K. Nah, Tour de Belitung ini akan dilaksanakan tanggal 30 Oktober. Dan sampai hari ini pendaftar yang sudah confirm itu sudah hampir 150 goiser. Wow, banyak itu. Banyak. 150 goiser dilaksanakan pada hari Sabtu, ya kan? 30 Oktober di Pulau Belitung yang indah. Waduh. Belitung itu kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa daerah aslinya Belitong namanya. Belitung. Ya. Oh ya, Belitung. Dan jaraknya 250 km. Kemudian kita memang menggait maunya sebanyak-banyaknya 250 peserta, tetapi tentunya kita tidak bisa mengesampingkan tentang concern bagi seluruh orang tentang kondisi pandemi. Maka kemungkinan kita akan close registrasi di tanggal 10. Apakah itu nanti 150 atau nyampe 200, kita close saja. Kita close saja. Supaya kita tetap memperhatikan, maksimalkan prokes, protokol kesehatan. Oke, kaitannya dengan Tour de Belitung. Nah, tentunya Coach Andri bisa berbagi ke kita nih, karena goesnya 250 kilo, men. 250, iya 250 kilo, men. 250 kilo. Tentunya Coach Andri sebagai atlet, ya, juga sebagai penggiat sepeda, bisalah dari podcast obrol santai ini cerita apa kiat-kiatnya, persiapan apa yang harus teman-teman lakukan, mungkin dari sisi latihan dan sebagainya. Silakan Coach kasih yang detail ya? Karena ini podcast nanti kan kita sebar didengar oleh teman-teman yang jadi viewernya nanti. Silakan.
Jadi 250 kilo itu kan bisa dibilang kalau di dunia olahraga tuh ada dua ya Pak. Oke. Ada volume latihan, Oke. ada intensitas latihan. Oke. Jadi kalau berhubungan dengan volume itu berhubungan dengan jarak dan waktu. Oke. Waktu yang lama dan waktu yang jauh. Nah, Kalau intensitas itu berhubungan dengan berapa jumlah gear yang dipakai. Terus sprocket belakangnya. Iya, terus cadence, Oke. jumlah cadence sama kecepatan Oke. gitu. Wah, teknis banget ya. Iya, nah kita latihan kalau kita lihat acaranya itu kan 250 kilo. Iya. Bisa dikatakan itu kan jauh banget ya. Jauh. Iya, jauh banget Jauh. itu, Naik motor aja capek. Betul. Tapi karena di acara Tour de Belitung ini nanti kita ada pit stop ya Pak. Oke, ya, Iya. ya, tentu Pasti ada kan 4 pit stop. Oke. Jadi persiapannya ada yang sebelum, pada saat, dan setelah. Oke. Kalau sebelum ada namanya carbo loading. Oh Mungkin iya, teman-teman benar. tahu. Iya. Itu yang sering saya lakukan. Apa? Makan nasi sama martabak manis ya. Enggak Di ya? sini kayaknya boleh deh. Buat Oke, itu besok. persiapannya. Persiapannya. Terus sedangkan dari segi nutrisi, kalau dari segi latihan, kita dalam seminggu 3 sampai 5 kali latihan. Dalam seminggu. Iya, dalam seminggu. Dan volumenya terus menaik ya kalau bisa. Kalau- Progresif ya. Progresif. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah biasa 100, naikin 120, 150 dan selanjutnya. Seterusnya dan seterusnya. Oke. Tapi bisa juga step by step atau bisa juga dicicil. Oke. Dalam arti volume latihannya 250 tetap tapi dibagi hari Oke. gitu. Entah dibagi 2 hari atau dibagi 3 hari. Iya, iya. Oke, coach, itu kan misalkan kita kan eventnya tanggal 30 Oktober di luar kota nih di Pulau Belitung. Artinya teman-teman kan pesertanya nih, saya kasih tahu pesertanya nih bahkan ada yang dari Papua. Wow, ada dari Papua, ada dari Makassar, ada dari Palembang, ya, Pulau Bangka juga ada, dan tentunya Jakarta dan sekitarnya. Nah mereka kan ke sana butuh persiapan, waktu dan sebagainya. Nah sebenarnya dalam porsi latihan ketika menjelang event 250K itu kapan kita harus berhenti latihan porsinya? Oh jangan latihan lagi. Nanti malah begitu hari hanya habis tenaganya. Itu gimana? 1 hari sebelum udah pasti off lah ya. Off ya. Udah pasti off. 1 minggu sebelum itu intensitas latihannya sudah menurun. Intensitas Oke, ya. oke. Jadi Intensitasnya harus diturun gitu. iya intensitasnya dan volumenya juga pasti turun. Oke. Ya kan. Jadi kalau kita jaraknya 250 kilo nggak mungkin kecepatan yang 45. Ya. Iyalah. Nggak Oke. mungkin. Coach, Anda kan saya sebagai ketua panitia Tour de Belitung, saya sudah menunjuk Coach Andri sebagai guest star. Asik. Ya kan? Nanti saya minta pendapat Anda sebagai guest star. Tentunya saya ke Mahesa. Mahesa juga termasuk orang yang saya bikin sibuk karena kita perlu di-blast nih informasi tentang Tour de Belitung. Oke, Mahes, gimana persiapan Anda sebagai goeser apa enggak sih nanti? Kayaknya enggak ya? Tergantung dibutuhkan. Oke, enggak. Saya ini Mahes juga kan dia sebagai penyanyi naik sepeda ya. Tapi sepertinya untuk Mahes kita kasih porsi sebagai penghibur. Ya, itu dia. Ya, nanti Mahes karena acara ini setelah finish di 250 kilo ada gala dinner. Ya kan, gala dinner nanti kita minta Mahes untuk memberikan hiburan setelah lelah-lelahnya, ya kan, dengan suara emasnya, ya kan. Tapi tentunya sebelum bicara ke situ saya minta yang mau Mahes ceritakan tentang Tour de Belitung 250K. Ya pasti secara awam ya. Kalau udah mendengarkan melihat atau mendengarkan nama jarak 250K itu nggak main-main sih. Itu. Karena aku sendiri sudah merasakan 100K aja ngos-ngosan. Belum 250 ya? Belum 250. Kalau saya Iya. udah ngerasain sakitnya sudah. keram. Sudah keram. Jatuh bangunnya beliau sudah sih. Iya. Keram. Aku ngelihat begitu, wah. Tapi hati itu pengen namanya latihan jadi terpacu sih. Walaupun nanti di hari H kita nggak ikut eksekusinya, lebih kepada Coach Andrinya yang ikut. Nggak apa-apa, yang penting kita merasakan bagaimana proses latihannya gitu. Cuma penasaran gitu,
penasarannya pada saat ngelihat, belum pernah ke Belitung Om. Iya. Jadi penasaran nih, wah nanti di Belitung itu aspalnya bagaimana. Wish. Nah kalau anak-anak road bike kan pasti ngelihat aspal. Aspalnya katanya mulus gitu, terus bagus, sepi. Saya potong. Jadi saya cerita nih, sebagai ketua, kenapa teman-teman nunjuk saya sebagai ketua Tour de Belitung? Karena sebetulnya pertama, saya besar di sana. Jadi saya besar di sana, SD, SMP, SMA saya di sana. Jadi saya ngerasa Belitung adalah kampung saya. Sekalipun sebenarnya bukan kota kelahiran saya, tapi saya anggap Belitung adalah kampung saya, kampung halaman saya. Yang kedua, saya sudah ngerasain sendiri, kalau nggak salah 2 kali saya goes sejauh 300 kilo malah. Jadi sebelum kemudian saya ngajak teman-teman untuk bikin acara 250K, saya goes dulu. Kemudian kalau soal indahnya Belitung, jangan ditanya. Jangan ditanya, indah banget. Indah banget. Dan saya bisa bilang bahwa oke, jalanan Belitung bagus, lurus, nggak ada lubang, jalannya puas-puasin tuh road bike yang doyan ngebut, yang doyan jalan jauh. Ini. Tapi sebelum saya memutuskan untuk ada event, saya harus ngerasain dulu. Saya ngerasain dulu pertama, kalau nggak salah di bulan November. Saya goes sejauh 300 kilo sendirian, tapi diikutin sama ponakan saya ya. Terus di Desember tanggal 26, saya ajak rekan-rekan saya, termasuk juga ya panutan saya Pak Hermansyah, itu suhu. Kemudian ada juga rekan kami Bapak Irham Waroihan, dan rekan-rekan saya yang lain. Nah itu kita goes 300 kilo. Wah, mereka semua excited, jalannya bagus, keren, wah pemandangan juga oke, dan makanannya enak-enak, aduh luar biasa. Itu yang bikin aku penasaran. Sampai akhirnya, Seafood. Sampai akhirnya, oke lah kita bikin aja acara karena tipikal 250K Belitung ini punya ciri khas sendiri. Event-event sepeda yang lain kan tentunya saya penggemar road bike yang nanjak, ada Bromocom. Di Jogja banyak event-event yang di ujungnya selalu ada King of Mountain. Nah, kalau di Belitung ini kita ngambil jarak 250. Jadi endurance. Nah, untuk mendapat endurance nanti Coach Andri cerita bagaimana kiat-kiat teknik untuk bisa kita goes 10 jam hanya berhenti beberapa menit, ya kan? Begitu. Jadi oke. Ya, Coach, coba cerita tentang bagaimana kiat supaya secara fisik kita mampu goes 250. Karena terakhir saya kram. Ya. Kalau di kilometer 110, wah kram, dua-duanya kram. Dua-duanya ya. Gimana tuh Coach? Antisipasinya yang pertama, jangan nunggu lapar, jangan nunggu kehausan. Oke. Gitu. Kalau dia udah lapar, repot lagi kalau untuk kita mau mulai makan lagi ya. Iya. Kan banyak sekarang energy gel yang kita bisa dapatkan ya. Dan itu kita minum bukan pada saat ataupun kita makan pada saat kelaparan, jangan. Jadi sebelum lapar udah makan aja. Atau konsumsi aja, betul. asupan dulu ya. Itu kalau hitungan menitnya 15 sampai 20 menit. Setiap 15 ya. atau 20 menit kita harus ya. Minum ya? Iya, harus minum. Oke. Ditambah sama energy gel itu. Energy gel. Tapi kalau untuk teman-teman nanti mungkin panitia sediakan pisang ya. Iya. Ya, udah lah ya, pasti ya, itu udah standar lah. Udah standar lah ya kan. Nah itu pisang juga bagus. Jadi buah-buahan kita juga bisa konsumsi. Pada saat di pit stop kita bisa makan buah-buahan yang mudah dicerna. Jadi acara ini didukung sama Strive. Ya, jadi energy gel ya. Ya, Strive energy gel dengan makanannya ya kan. Nah barnya. Stripe bar. Okay. Nah, setiap peserta itu nanti kita akan kasih stripe bar dan energy gel. Tapi tentunya dengan hitungan yang terbatas ya. Dalam arti enggak. Kita sediakan juga Stripe membuka tempat juga untuk menjual produknya. Kalau nggak salah. Yang dijual juga. Ya.
dan buah-buahan, pisang. Betul. Tapi pas nyanyi butuh strive juga nggak ya? Mas, kalau dari dengar-dengar Anda kan ini sekarang goesnya kenceng loh dia. Iya. Kalau untuk power saya bisa ketinggalan jauh. Nah, Mas kan belakangan sudah goes artinya sosialisasi promosi Tour de Belitung 250K itu ke beberapa komunitas ya. Iya. Bintaro Loop, Mozia, Terus ada di Pik. itu juga. Pik, ya di Pik. Nah, juga di Pik. bagaimana respon mereka? Alhamdulillah sih penasaran, excited dan ya banyak yang ikut. Malah ada juga kedengaran mereka bikin grup untuk persiapan Tour de Belitung itu. Wow. Nah, jadi grup itu dibuat Latihan. untuk latihan bersama. Iya, iya. Memang excited sih, euforianya Tour Belitung udah dirasakan di beberapa klub-klub yang kita datangi. Iya. Dari 150 wanitanya berapa, Pak? Saya belum update tapi menurut saya mungkin sekitar 20-an ada. Wow. Tadi saya belum lengkap untuk sponsor ya. Ada Pokari ya, kemudian ada juga apa ya? Saya lupa ya. Pokari, Mohon maaf. ada juga track juga. Track ya. Track dari Track Bike Sindo ya kan. Banyak pokoknya. Ya, nanti dalam event Tour de Belitung itu banyak hadiah dan hiburan yang bisa kami kasih ke rekan-rekan. Ya. Tapi katanya door prize-nya nggak main-main loh coach. Oh iya, apa ya? Frame sepeda. Iya. Gokil nggak tuh? Mana? Belum ada ya kita ngelihat maksudnya tour di Indonesia yang ada ini tuh. Seharga Apa berapa udah ada itu? Ya. Tapi yang jelas gini, bagi pemain sepeda sebetulnya hadiah itu pemanis aja. Pemanis aja. Tapi lebih daripada itu mereka bisa bersepeda di tempat yang nyaman, jalanannya oke, itu udah luar biasa. Bener nggak, Coach? Betul, happy yang penting. Nah iya, karena katanya olahraga, terutama bersepeda itu kan bisa hormon Endorfin. Ya, endorfinnya keluar ya. Hormon kebahagiaan. Iya. Ya, jadi kalau misalkan goes tapi nggak bahagia berarti ada yang salah ya. Betul. Yang salah itu. Ya, dan secara terbuka bahwa Tour de Belitung 250K ini di flyer, di promosi saya sebutkan bahwa hadiah, kami memberikan hadiah untuk 10 finisher pertama. Jadi ini bukan balapan, ini benar-benar fun bike tapi mengedepankan endurance, ya kan? Fun bike yang serius ya. Fun bike yang serius tapi santai. Serius tapi santai. Santai sampai serius. Lebih serius. Seperti dalam acara D-Talk. D-Talk, benar. Jadi 10 finisher pertama akan mendapatkan langsung 2 juta rupiah. 2 juta ya? Iya. Wow. Keren nggak? Keren. Oke. Terus apa aku ikut juga? ya, terus tentunya banyak sekali hadiah-hadiah Yang lainnya. Yang lainnya. Dari sponsor juga mungkin ya? Iya. Oke. Ya, ternyata kita ngobrolnya sebetulnya banyak ya. Banyak yang bisa kita obrolin. Tapi karena waktu juga terbatas. Ya, saya perlu sampaikan ucapan terima kasih ke Coach Andri yang sudah menyempatkan waktu. Karena beliau ini setiap harinya luar biasa. Bangun jam 3, langsung jalan. Murid-muridnya harus ngajarin murid-muridnya, kadang ada di Pik, kadang ada di Bintaro, kadang ada di Dalkot, KM0, wah luar biasa. Tiap hari ya kalau ini udah malam, jadi kasihan pulangnya juga cukup jauh. Mahes, saya terima kasih banyak Mahes. Sama-sama. Untuk obrol-obrol di Talks. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita bisa memberikan manfaat yang baik bagi viewer ya. Yeah. Karena sebenarnya sebaik-baiknya orang adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Iya, keren banget ya memang. Ya, terima kasih dari saya. Demikian bincang kita, obrolan santai tapi bisa serius. Juga hal yang serius kita bikin santai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu.